Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan drama monolog yang berjudul Bom, atau kalau boleh memilih lagi, karya Putra Wijaya. Waktu aku bangun, di sampingku ada bom. Menyangka itu sisa-sisa dari mimpi. Aku acuh tak acuh saja. Aku tangkap saja dan memeluknya seperti guling. Tidurku berkelanjutan lagi untuk beberapa jam. Tak kala aku bangun terlambat esoknya. Bom itu hampir saja menindih kepalaku. Sekarang aku tercengang. Aku belum pernah meraba sebuah bom. Di dalam bioskop, bom tidak pernah menjadi terlalu penting. Yang penting adalah akibat-akibatnya. Sekarang aku terpaksa mengerti bahwa bom tidak sesederhana yang disampaikan oleh seorang juru kamera atau seorang sutradara film. Bom adalah sesuatu yang keras, dingin, penuh dengan seluk-beluk, dan menimbulkan keruwetan tentang apa yang harus diperbuat dengan sebuah bom. Aku hanya tidur seorang diri. Istriku telah berangkat ke pasar, sedangkan anak-anak pada jam 9 seperti ini sudah pastinya semua berada dalam kelas. Aku terpaksa menghadapi bom itu sendiri. Bom itu seperti bayi yang minta dimanjakan. Aku tahu itu taktik yang sangat berbahaya. Begitu disentuh, maka tenaganya akan masuk ke dalam badan, menimbulkan otak, membakar emosi, sehingga setiap orang bisa menjadi pembunuh yang keji. Bahkan waktu pintu diketok, aku cepat-cepat membentak iem supaya nyah jauh-jauh. Pintu itu aku kunci. Kini aku yakin bahwa bom itu sedang bekerja. Aku seperti mendengar bunyi ketukan sehingga aku jadi curiga kalau itu bom waktu. Dalam keadaan seperti ini, aku teringat kepada musuh-musuhku, tetangga-tetangga yang aku benci, majikan yang pernah menyakiti hatiku, bekas-bekas pacar, dan beberapa pejabat yang culas. Tapi aku bukan seorang laki yang jantan. Aku tidak berniat menjadi pahlawan atau penjahat secara spektakuler. Aku merasa lebih gampang untuk memandangi bom itu terus-menerus. Mungkin sekali aku akan keluar rumah dan mengumumkan kepada para tetangga untuk menjauhi rumahnya. Selama 1 jam aku tidak dapat memutuskan apa-apa. Selama waktu itu rasa cemasku makin menjadi-jadi. Jantungku tidak kuat lagi untuk menghitung. Lalu bom itu aku raih. Aku dalam baju, aku bawa keluar untuk diungsikan ke suatu tempat yang tidak mengganggu orang. Tetapi di mana ada tempat yang tidak mengganggu orang, rumah tangganya amat dempet-dempetan di mana banyak orang, apalagi di situ rumahku, pasar, dan jalan raya yang ramai. Untuk tidak menarik perhatian orang, aku kekep makin kuat bom itu. Sekarang aku mulai menghitung sekali lagi apa yang harus aku korbankan. Rumah tanggaku sendiri, rumah salah seorang tetangga yang dibenci oleh seluruh kampung karena selalu bikin onar, sebuah mobil sedan kepunyaan orang asing yang kebetulan lewat kantor polisi atau sebuah tanah lapang. Karena kerjaan pikiranku, jantungku lebih keras menghitung, saraf-sarafku tegang. Aku tak bisa lagi berpikir dengan baik. Tiba-tiba saja aku lari kencang, sekencang-kencangnya. Aku melihat sebuah tiang bendera yang tinggi, yang paling tinggi dalam daerah itu. Di puncaknya berkibar dengan angin merah putih. Aku langsung memanjatnya. Mula aku tidak menarik perhatian orang banyak, sebagaimana yang kuharapkan. Tapi seketika aku naik ke tiang, banyak orang yang memperhatikanku. Banyak orang berdatangan dan berkerumunan. Seorang anak lari ke sekolah, beritahukan anakku apa yang terjadi dengan bapaknya. Anakku melapor pada gurunya, lalu guru itu sendiri menganjurkan agar anak-anakku berlarian ke bawah tiang bendera yang aku panjat. Setelah seorang pergi ke rumah, ia tidak menjumpai siapa-siapa lagi. Ia telah pergi bersama orang lain menuju tiang bendera. Sementara istriku yang sedang belajar sudah mengalir juga bersama orang banyak. "Oki, turun kamu," kata semua orang yang sambil melihat ke puncak bendera. "Oki, turun," jerit istriku. "Bapak, turun," jerit dari anak-anakku.
Aku berpegang, ujung bendera itu mengibas-kibas. Aku mengeluarkan bom itu lalu membungkusnya dengan bendera. Aku memandang ke bawah dengan cemas. Aku lihat begitu banyak orang. Tidak penting lagi bahwa di antara mereka itu ada tetangga, istri, dan anak-anakku. Aku melihat begitu banyak orang yang rasa cemasku bertambah besar. "Jangan bunuh anak itu," teriak istriku. Orang banyak terkesima. "Kamu bilang anak? Anak apa?" Istriku meraung, mengacungkan tangan dan menunjuk ke bundalan yang aku gekap. Orang banyak segera sadar, kini perhatian mereka tidak lagi padaku, tapi kepada bundalan itu. Semua terdiam memandang ke atas dengan cemas. "Jangan bunuh anak itu, Oki. Itu anakmu sendiri." Anak-anakku ikut membantunya. Mereka membuka mulut lebar-lebar. "Bapak, jangan bunuh adik kami." Orang banyak tak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah pribadi. Mereka hanya memandang sambil membagi simpati mereka pada pihak mana saja yang nanti ternyata benar. Sedangkan aku di puncak bendera itu semakin ketakutan. Aku tak mendengar apa-apa lagi. Ketukan dari dalam bom itu makin keras, menusuk jantungku. Aku teriak supaya orang-orang menghindar. Pergi semua kalian." Tetapi banyak yang makin mengalir ke bawah tiang bendera. Aku jadi tambah takut, tubuhku gemetar. Tiang bendera itu ikut bergetar melanjutkan kekuatanku. Aku dekap bom itu ketat-ketat. "Jangan, Pak," teriak istriku. Orang banyak ikut berseru, "Jangan, Oki, sayang anakmu." Aku tidak mendengar. Aku terus mendekap, istriku terus menjerit. Anak-anak berhenti membuka mulut. Sekarang mereka menangis. Pada saat itu orang banyak mulai bingung. Keadaan menjadi tegang dan kacau. Hanya ada seorang petugas yang tegang. Ia melihat keadaan bertambah kritis. Ia memerlukan tindakan cepat, harus dibersihkan cepat dan dilaksanakan dengan segera. Petugas itu menarik lengan istriku. "Jadi, suamimu ingin membunuh anakmu?" "Benar, Pak," kata istriku. "Mana di antara keduanya yang paling kau cintai?" Kata dari seorang petugas itu. "Kedua-keduanya." "Tak bisa, pilih salah satu," kata dari seorang petugas itu dengan tegas. "Tidak bisa, Pak, saya pilih kedua-duanya." Istri saya pun membantah dengan begitu. Petugas itu menggeleng-geleng dengan dingin. "Keadaan sudah gawat, kamu harus milih satu, suamimu atau anakmu." Omongan dari seorang petugas itu. Istriku tidak memutuskan, ia tetap ingin keduanya. Dia pun berteriak, "Oki!" Tiba-tiba anak-anakku jatuh pingsan karena terlalu keras berkoar. Ia menyebabkan bos itu cepat bertindak. Ia menaik ke atas, dilihatnya aku memeluk bom itu dengan keras sekali. Lalu ia mengacungkan petilnya. Istriku menjerit. Ia memeluk kaki bos itu dan mencakar-cakarnya. "Jangan, Pak, jangan." Bos itu tidak tergoda. Ia memerintahkan banyak agar ikut membantu. Lalu puluhan, barangkali ratusan, kalau tidak bisa dikatakan ribuan tangan menentang, mengembangkan jari-jari siap menerima apa yang akan jatuh. Tangan itu bagai daratan putih yang empuk. Aku di atas tiang bendera sama sekali tidak mengerti kenapa begitu banyak tangan bertadah. Tapi waktu aku melihat pucuk senjata itu mengarah ke atas kepalaku, aku semakin keras memeluk. "Dor!" tembakan oleh petugas itu. Peluru itu menembus salah satu bagian tubuhku, tapi aku tidak jatuh. Aku masih terus menempel lilit di tiang listrik itu. "Dor!" tembakan kedua dari seorang petugas itu. Aku terus melihat tiang, tapi bom itu lepas dari peganganku dengan diselimuti oleh bendera. Bom itu melayang ke bawah, 10 atau 1000, kalau tidak berjuta-juta tangan yang menada berebutan hendak menjemput barang yang jatuh itu. Aku masih sempat mendengar ledakan yang dahsyat. Aku masih dapat membayangkan tangan-tangan itu lepas dari tubuh pemiliknya, terlempar dari ke udara sambil menyerahkan daerah. Aku masih bisa melihat 100, 1000 atau berjuta-juta orang kehilangan tangan. Tangan anakku, tangan istriku, tetanggaku, dan juga petugas tadi. Tangan ditutup begitu banyak, orang terlempar tepat mengenai mukaku. Aku mengeram. Kalau boleh memilih lagi, aku tidak akan menjawab bom itu. Aku akan biarkan saja tergolek di tempat tidurku sebagai bencana atau mimpi buruk. Aku tidak tahu bagaimana, dari mana asalnya.
siapa yang telah mengaturnya, dan lebih penting lagi aku tidak usah merasa mempunyai kewajiban apa-apa, apalagi secara diam-diam menaruh harapan untuk menyelamatkan orang banyak. Sambil tersiksa oleh akibat perbuatanku, aku mati perlahan-lahan. Tubuhku bagai sekarat dendeng tetap tergantung di tiang bendera itu sampai sekarang. Jakarta 1978. Sekian, selama menurut tadi saya sampaikan dari saya, Gilang Fikri, dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata.